Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Kita akan memulai persiapan kita untuk minggu ketiga dan keempat bulan Februari tahun ini. Ya, Februari tahun ini. Sebelum kita mulai persiapan kita, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh Kau kumpulkan untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di minggu ketiga dan keempat Februari ini ya Tuhan. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga akhir. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan, untuk minggu ketiga, ya, minggu ketiga bulan Februari ini temanya adalah Yesus besertaku, aku tidak takut. Bacaan Alkitab diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 ya, untuk tanggal 16 Februari ini. Nah, karena cuman 6 ayat, maka saya cukup butuh satu orang sukarelawati ya, sukarelawati untuk boleh membantu kita dalam membacakan bagian ini. Ada yang bersedia? Saya, Pak. Silakan, Bu Christine. Angin ribut diredakan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu juga Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Terima kasih, Bu Christine. Baik, rekan-rekan, ini bacaan yang sangat ya, sangat familiar di kita begitu ya. Dan kalau kita perhatikan, maka kita melihat dalam bacaan ini Yesus dan para murid dalam perjalanan ya. Perjalanannya ngapain? Perjalanannya adalah menyeberangi Danau Galilea. Nah, rekan-rekan, Danau Galilea ini adalah danau yang secara kontur geografis dia terletak di antara lembah gunung-gunung gitu ya. Jadi dia itu terletak di lembah Yordania. Bahkan Danau Galilea secara ketinggian dia itu berada di 213 meter bawah permukaan laut. Infonya seperti itu. Emang saya sih belum pernah ngukur, tapi informasi dari para ilmuwan yang mengukur kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita bicara danau yang dikelilingi oleh gunung, maka sudah menjadi sebuah kebiasaan kalau danau tersebut itu akan mengalami yang namanya angin kencang gitu ya, angin kencang, angin sakal bahasa gampangnya gitu ya. Di mana ini menyebabkan apa? Menyebabkan yang pertama ombaknya ganas, apalagi perairannya itu nggak terlalu besar gitu ya. Ombaknya ganas. Nah, ombaknya ganas, lalu juga anginnya berputar sana dan sini begitu ya, jadi nggak fokus anginnya gitu. Kalau anginnya ke satu arah kan kapal bisa terbantu ya jalannya. Tapi kalau anginnya kayak sekarang gitu yang kita alami di Cicurug ini, kalau misalnya kita taruh asap gitu ya Bapak Ibu tuh kelihatan yang atas jalannya ke sana, yang bawah jalannya ke sini. Jadi dua arah, jadi kayak cyclone gitu ya, angin puting beliung. Nah itu kan bahaya sekali. Pohon aja itu bisa sampai sampai wah luar biasa lah goyangannya gitu ya, mengkhawatirkan lah lihat pohon juga gitu ya. Nah ini yang terjadi di Danau Galilea, fenomena yang pasti sangat sering terjadi. Karena apa? Karena posisi Danau Galilea itu dikelilingi oleh gunung-gunung.
Angin gunung kita tahu Bapak Ibu bertiup dari atas turun ke bawah itu kencangnya bukan main. Gitu ya. Kalau udah bertiup, wah sudahlah. Nah, pada kesempatan malam hari itu, para murid bersama Yesus menyeberang. Ya. Mereka menyeberang dengan perahu. Ya. Nah, perahunya di sini, kalau kita lihat, ini perahu bukan perahu yang kayak, ya dalam bayangan kita mungkin perahu getek gitu ya, perahu yang kecil. Bukan. Ini perahu yang agak gede. Karena apa? Karena ada bagian buritan, sehingga tinggi perahunya itu cukup besar. Ya. Kalau perahu udah punya buritan, minimal tingginya itu ya mungkin di atas 2 meter gitu ya, untuk tinggi dari bawahnya ke atas gitu ya. Nah, Yesus itu tidur di buritan kapal gitu ya. Dia tidur di dalam kapal di bagian paling bawah gitu ya. Di bawahnya, di keelnya. Berarti ada space antara di atas dengan yang di bawah. Nah, perahunya ini bukan perahu dayung juga, Bapak Ibu gitu ya. Tapi ini perahu yang memang perahu layar. Ya, jadi kalau sudah perahu layar nggak mungkin kecil. Perahu layar yang kecil aja punya buritan. Kalau Bapak Ibu nonton perlombaan-perlombaan perahu itu kan nggak terlalu gede gitu ya perahu layarnya. Nah itu dia punya buritan ada di bawah spacingnya. Nah disitulah Yesus tidur. Ketika Yesus tidur terjadilah angin yang begitu besar. Bahkan kalau kita lihat walaupun para murid Yesus ini adalah nelayan, karena anginnya begitu besar, ombaknya nggak kira-kira dan dikatakan di sini mengamuklah topan yang dahsyat sekali, berarti ini di luar kebiasaan, mereka menjadi sangat takut. Uniknya, Yesus itu tidur. Yesus itu bisa tidur. Walaupun memang di sini tidurnya itu bukan tidur pulas. Saya pernah mengkhotbahkan bagian ini. Karena apa? Karena Yesus itu tidurnya bukan tidur yang kayak orang sampai ngorok kuek gitu. Enggak. Dia tidurnya justru apa? Tidur untuk mengendalikan diri. Kan ada orang yang istilahnya ketika dia emosinya terlalu tinggi begitu, maka dia akan mengeluarkannya tidak dengan untuk menenangkan dirinya, maka dia bukannya tidur sebenarnya, dia memejamkan mata, berkonsentrasi, memfokuskan diri kepada satu arah. Gitu ya. Biasanya kan ada tuh kayak gitu. Nah, Yesus juga melakukan demikian. Di mana sebenarnya di situ bukannya Yesus tertidur ya, orang pules tidur, enggak. Dia justru sedang mengendalikan dirinya. Karena apa? Kalau misalkan Yesus ikutan di situ, Yesus ikutan panik, siapa yang bisa jadi leader? Siapa yang bisa jadi pemimpin? Siapa yang bisa menolong para murid untuk mengenakan diri dalam pekerjaan-pekerjaan mereka di tengah kegentingan tersebut? Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana wisdom-nya Yesus itu bekerja. Dia berusaha menenangkan diri di tengah badai yang terjadi. Nah, para muridnya tidak menangkap hal itu. Justru para muridnya melihat, lu ngebiarin gue nih kayaknya ditinggal tidur, wah gila-gilanya ya nih orang, bisa-bisanya di tengah badai, di tengah topan kita lagi panik, ngeluarin air lah, ngarahin layar lah, dia malah tidur gitu kan, kok bisa gitu. Udahlah bangunin, akhirnya dibangunkan. Guru tidak pedulikah engkau? Nah ini kuncinya. Kenapa? Ketika dikatakan tidak peduli berarti apa? Para murid menganggap Yesus ini sebodoh amat gitu, kok bisa-bisanya dia tidur, nggak bantuin kita atau nggak ngapain gitu. Makanya dikatakan guru tidak pedulikah engkau kalau kita binasa. Makanya di sini ketika Tuhan mendengar Yesus mendengar kata-kata itu, dia langsung bangun. Yang menandakan bahwa sebenarnya dia itu bukan tidur yang sampai les banget, enggak. Dia bangun merespon. Dan di situ apa? Tuhan menghardik angin. Dan yang dihardik itu bukan hanya angin pada saat itu. Kenapa? Yang mendengarkan hardikan Tuhan itu juga para muridnya. Orang-orang lain dikatakan di ayat 41. Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Berarti banyak orang yang mendengar hardikan Yesus. Jadi apa? Hardikan Yesus tidak hanya ditujukan kepada angin, tapi juga kepada orang-orang, para murid yang apa? Yang dikatakan, belumkah kamu percaya? Percaya akan apa? Percaya bahwa di dalam perahu itu ada Yesus yang merupakan Tuhan, yang menjadi pengendali segala sesuatu. Kamu nggak yakin apa? Kamu nggak yakin akan
kemampuan saya? Kamu nggak yakin akan keberadaan saya kah? Begitu respon Yesus. Nah, melalui bagian ini, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang di dalam kehidupan anak-anak sekarang, mereka itu jadi orang yang boleh dibilang impulsif. Impulsif kids. Impulsif kids itu apa? Impulsif kids itu, kemarin saya ngobrol dengan guru-guru yang saya pimpin retret SD-nya gitu ya. Impulsif kids itu adalah sebuah fenomena di mana anak-anak bukan nggak mau kalah sama orang lain. Tapi apa? Tapi anak-anak itu ketika melihat orang lain bisa punya atau melihat idolanya punya barang seperti itu, mereka pengen. Alasannya nggak jelas. Cuman sesederhananya alasannya adalah karena saya pengen punya. Dia punya, masa saya nggak punya? Nah, itu impulsif. Impulsif itu menjadi sebuah fenomena yang bahaya buat anak-anak zaman sekarang. Karena apa? Karena anak-anak zaman sekarang bisa menghalalkan segala cara. Mungkin pernah ada yang lihat gitu ya, rekan-rekan video viral saya sih ngelihatnya di TikTok atau di Instagram lewat di Reels gitu ya, di Facebook Reels. Sebuah kanal berita yang bikin. Jadi anak itu check out barang di pembelian online. Ya. Pembelian online dia check out aja udah. Check outnya dibayar COD. Nah, total pembelanjaan anak itu 2 juta lebih lah. Hampir 3 juta kalau nggak salah. Dan orang tuanya baru lihat. Loh, kok ini kepencet gitu, kok kepencet beli. Barulah itu panik anaknya, panik setengah mati. Karena apa? Orang tuanya juga nggak punya uang. Dengan sebanyak itu dan kirimannya semua udah nggak bisa di-cancel. Semua ada di jalan. Itu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita, impulsif. Dia pengen segala sesuatu semuanya diproses dan tanpa diolah lagi langsung di check out. Nah, melalui kisah ini, kita mau mengajarkan anak-anak supaya tidak menjadi seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita seperti itu, kita seperti murid-murid yang di tengah badai. Nggak tenang. Dan kalau yang namanya menghasilkan keputusan dalam ketidaktenangan, baik tua maupun muda, berpengalaman maupun tidak, keputusannya kacau. Makanya orang selalu bilang, jangan membuat keputusan ketika dalam kondisi yang tidak tenang. Hasilnya kacau. Nah, ini yang mau kita ajarin pada anak-anak. Kita mau mengajarkan yang pertama adalah apa? Yang namanya badai pasti ada dalam kehidupan kita. Contohnya tadi, ketika lihat temennya bisa belanja ini ya, rata-rata mereka pengen. Atau kalau misal lihat idolnya main game apa, mereka akan ikut main game itu semua. Itu menjadi badai dalam kehidupan kita. Apakah kita perlu main game itu? Enggak juga. Apakah kita perlu membeli barang itu? Enggak juga. Apakah kita perlu punya barang itu? Enggak juga. Tapi kita pengen. Karena apa? Orang lain bisa. Kenapa saya tidak? Nah, itu kondisi badai. Nah, yang pertama kita ajarin bahwa mereka ada di tengah kondisi. Yang kedua, kita mau ajarin apa? Tuhan hadir. Sehingga sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Kristus, ketika kita berada di tengah kondisi itu, kita jangan seperti para murid yang meragukan kuasa Tuhan. Justru kita harus menenangkan diri seperti Yesus Kristus. Bagaimana kita meyakini perannya dalam kehidupan keseharian. Bagaimana kita mengimani ya, Tuhan yang hadir menolong kita dalam keadaan apapun. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Sehingga ketika kita menghadapi hal-hal tadi, hal-hal yang membuat kita insecure, hal-hal yang membuat kita mungkin jadi nggak sabaran, kita harus kembali ingat bahwa ada Tuhan. Jangan sampai kita jadi anak-anak yang nggak sabar. Karena apa? Karena kita lupa ada Tuhan. Justru kita harus mengingat ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Selalu memampukan kita untuk menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang tenang, bahkan menjadi anak-anak yang terus mau mengikut Tuhan sepanjang hidupnya. Nah, ini yang juga dinyatakan dalam ayat hafalan kita, ayat super. Untuk kelas Daniel sampai dengan Esther, itu, loh kok hilang tayangannya? Sebentar rekan-rekan, salah pencet kayaknya saya. Oke. Nah, ini dia.
ayat hafalannya untuk kelas Daniel dan Esther itu adalah yang ini, yang Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ini nanti tolong disesuaikan dengan TB2. Nah, untuk kelas Daud, Yehes, sampai Musa, ini yang ini. Mazmur 23 ayat 4 bagian A. Ya, nanti tolong disesuaikan dengan yang TB2. Ya. Ini lagu-lagu pendukungnya ada di sini ya. Ini ada yang kapalku miring hampir tenggelam. Saya nggak tahu nyanyinya gimana. Oke, itu aja untuk yang bahan dan lagu-lagu. Sebelum masuk ke aktivitas, ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Tidak, Pak. Makasih, Bu. Oke, kalau aman semua, maka kita akan lanjut kepada aktivitas. Aktivitasnya, rekan-rekan, untuk yang kelas Daniel sampai dengan Esther dikasih gambar yang ini. Yang kelas Esther bolehlah mewarnain dikit-dikit gitu ya, dikasih polanya. Kalau yang kelas Daniel mungkin ya udah diwarnain juga boleh gitu ya. Yang cocok aja dengan kelas Daniel dan Esther, tapi aktivitasnya kayak gini. Ini untuk kelas Daniel Esther. Kalau untuk Daud sampai dengan Yes, itu aktivitasnya yang ini ya, apa namanya, ikutin aja yang ada di sini nih. Jadi dikasih tangan kayak gini, nanti ada tulisannya, tuliskan mana yang menjadi ketakutan, mana yang menjadi pergumulan, tulisin doanya, dan nanti diajak berdoa bareng-bareng. Untuk ini yang kelas Daud dan juga Yeskiel, supaya mereka nggak geradagan gitu ya. Nah, untuk yang kelas apa namanya, Musa yang paling besar, maka ini kertas doa, tolong ini pakai kertas doa yang nggak usah ada gambar juga nggak apa-apa sih, kertas aja. Kita ajak mereka memikirkan kesulitan, menuliskan doa, dan juga apa, kalau boleh ya diikutin aja ininya gitu. Ini aktivitasnya bagus gitu ya. Nanti cari aja lagunya, lagunya juga enak kok. Ini untuk yang kelas Musa. Gitu ya. Untuk aktivitas, apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Aman semua aktivitas? Tidak, Pak. Sibuk. Ya, Ci, gimana, Ci? Tadi yang siapa Mas berapa? Yang Daniel yang ini, Ci. Nih, Mas berapa? tuh. Kapal. Kata palan, Pak. Hah? Kata palan. Gambar awan. Pak, ayat hafalan kan tadi yang kelas kecil apa? Mas berapa saya kurang nggak nulis nih. Oh, yang ayat hafalannya. Hmm. Ayat hafalannya itu yang ini, Ci, untuk kelas Mazmur Daniel Esther. 118. 118 ayat 6a. Ya. Ya, oke. Sip. Aktivitasnya sama kelas Esther kan? Aktivitas enggak? Apanya, Ci? Aktivitasnya sama kan kayak kelas Esther. Ya, Kelas aktivitasnya yang ini, kayak KRI Dewa Ruci ini. Ya. ya. Kita Oke. kalau lihat ini KRI Dewa Ruci langsung. Care. Wah, Bu Sri belum masuk. Ini boleh diingatkan lagi mungkin, si email belum masuk. Saya lihat belum ada kayaknya Bu Sri. Belum ada. Oke, diingatkan lagi ya rekan-rekan untuk yang aktivitas kelas Musa, itu yang seperti ini, yang di kelas 4 sampai 6, yang kertas doa. Untuk kelas Daud sampai Yeskiel, yang ini, yang ada gambarnya gini. Lalu untuk kelas Daniel dan Esther yang gambar KRI Dewa Ruci ini ya. Oke, kita akan lanjut ke minggu depannya. Ini saya harus memastikan dulu. Untuk kelas berhanya. Ini karena Bu Sri belum datang, siapa yang bisa menggantikan di kelas Daud untuk minggu keempat? Bentar saya telepon lagi, Pak. Coba telepon dulu, Ci. Soalnya ini mau masuk minggu keempat. Coba kita lihat lagu dulu. Ini lagu yang All Hear My Prayer nih. Bagus nih kalau nggak salah.
Wah, ini dia. Oh, bukan yang ini. Oke, sambil nunggu rekan-rekan, kita akan lihat dulu untuk minggu depan tanggal 23. Itu bahannya diambil dari Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Ya. Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Saya sudah menyiapkan. Ini saya mohon maaf karena tidak bisa dipotong bahan Alkitabnya. Gitu ya. Mengapa? Karena ini adalah sebuah satu kesatuan ya. Dan kalau rekan-rekan ingat gitu ya, ini bacaannya tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa gitu ya, di mana ada kisahnya ini cukup seru gitu ya. Karena apa? Karena ada diskusinya di tengah. Justru di tengahnya itu yang seru gitu ya. Kalau kita nggak membaca secara penuh, maka kita akan kehilangan maknanya. Mungkin sambil menunggu Bu Sri yang belum masuk, kita cari dulu siapakah dua orang sukarelawati yang dengan rela hati dan tanpa paksaan mau membacakan. Orang pertama ayat 1 sampai dengan 10. Satu orang dulu, silakan. Ada? Ayat 1 sampai 10. Mars. Siap, Marcel. Kasih. Orang kedua 11 sampai dengan 20. Satu orang. Siap, Burahayu. Terima kasih. Cimel apa? Gimana, Ci? HP-ku error ini, Pak. Cisri minta dikirimin ke Bineka, katanya itunya linknya. Aduh. HP saya Di error forward ini. aja, Ci. Ya sama, HP saya juga bisa diklik-klik, ini kenapa jadi begini? Saya forward ke mana ya? Dia Saya nggak sini punya tadi HP Bineka Bineka. yang Word. Saya nggak punya HP Bu Sri yang Bineka. SM siapa yang punya kirimin dong ke Cisri. Ini HP-ku error. Coba nih ini Bu Sri bisa. Coba saya kirim aja di ini ya, di grup. Nah. Coba. Oke. Sambil menunggu ini sudah dalam perjalanan masuk, kita klik. Mungkin kita baca dulu bagian firman Tuhannya. Dari Bu Marcel silakan ayat 1 sampai dengan 10. Markus 5 ayat 1 sampai 10 dengan judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan itu dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dipatahkannya. Tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya.
Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah aku mohon, jangan siksa aku." Sebab sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Silakan Bu Rahayu, lanjut. Ayat 11, di lereng bukit itu sekawanan besar babi sedang mencari pakan. Lalu roh-roh itu memohon kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasuki babi-babi itu." Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi-babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mulai mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu memohon supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan memulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Rahayu juga Bu Marcel. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat ini bacaan yang ini mungkin agak kurang familiar, tapi ini bacaan yang luar biasa mempertontonkan bagaimana kuasa Tuhan Yesus Kristus itu melampaui segala sesuatu, dan juga apa? Ini sebenarnya, ya kalau buat saya pribadi gitu, ini bacaan yang menegur orang Kristen. Kenapa? Kalau kita perhatikan, ketika Yesus datang, justru si roh jahat itu langsung takut, gitu ya. Dengan mengatakan yang pertama apa? "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, aku mohon jangan siksa aku." Setelah dikatakan, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Berarti apa? Berarti si roh-roh jahat ini tahu, kalau misalkan Yesus udah bersabda, maka mereka akan dihabiskan. Berarti apa? Berarti ada pengenalan sebenarnya antara roh jahat dengan Tuhan. Sampai dia bisa ngomong, anak Allah yang maha tinggi. Berarti apa? Berarti satu legiun pasukan ini, ya, karena namanya kan legion bahasa Indonesianya. Jumlahnya kurang lebih ya 2000 bisa di setingkat kavaleri lah mungkin kalau di dalam kemiliteran. Saya rada-rada lupa gitu ya. Ini semuanya mengenal Yesus dalam jumlah yang banyak. Dia mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Allah yang datang ke tengah dunia, dan bahkan Yesus bisa menghukum dan menyiksa mereka dengan begitu rupa. Karena itu adalah tugasnya dia. Akan meremukkan kepalanya. Kalau kita mengacu kepada
Kitab Kejadian kan di situ dikatakan setelah di situ Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kan di situ dikatakan setelah ketahuan ngomong, keturunanmu akan meremukan tumitnya dan keturunannya akan meremukan kepalamu. Keturunannya merujuk pada Adam dan Hawa, yaitu keturunan Adam dan Hawa, yaitu Yesus yang juga datang karena Yesus dikenal sebagai anak manusia, dan keturunan yang akan meremukan tumitnya itu adalah dari si ular, dari si jahat yang memang akan meremukan tumit Yesus pada saat disalib. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana sang roh jahat itu bahkan memohon kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 1, tadinya dia itu begitu berkuasa, jumlahnya besar. Karena apa? Orang kerasukan roh jahat. Dia tinggal di peguburan gitu ya. Tinggal di peguburan, tidak ada yang sanggup mengikat, udah dibelenggu, dipasung begitu ya. Terus dirantai, rantainya putus ya. Rantainya putus, lalu juga pasungnya patah. Ya iyalah, orang 2.000 di situ gitu ya. Orangnya banyak, pasukan banyak. Satu kavaleri diikat ya jebol lah itu rantainya. Tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Berarti apa? Ketika orang ini menjadi sehat, kalau dia melakukan itu secara sadar, memukuli dirinya dengan batu, berarti kondisinya udah sangat memprihatinkan. Minimal tulangnya udah pada retak-retak karena dipukuli dengan batu. Makanya ketika Yesus datang, Yesus ngomong keluar dari orang ini, orang si yang tadinya roh jahat yang begitu powerful itu jadi takut. Walaupun mereka jumlahnya banyak, tapi lawan Tuhan Yesus, takut mereka. Bahkan apa? Memohon. Memohonnya apa? Tidak hanya memohon tidak disiksa, tapi apa? Di sini dikatakan dengan jelas, jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Nah, ini juga bermain dengan geografi. Bapak Ibu, Gerasa itu masuk ke dalam yang di bawah dikatakan sebagai daerah Dekapolis. Dekapolis ini adalah bahasa Yunani dari 10 kota. 10 kota yang ada di situ itu jadi kayak ya kota-kota yang saling menyangga satu dengan yang lain. Itu bukan kota yang dalam tanda kutip kondisinya baik-baik gitu ya. Orang Yahudi di sana sangat sedikit, yang pertama. Yang kedua, mereka ini adalah kota-kota yang cenderung tarafnya itu nggak terlalu wah gitu ya, agak cenderung miskin. Dan yang ketiga, di daerah Dekapolis ini bisnis dunia hitamnya cukup besar. Jadi legion ini mungkin menjadi backingan gitu ya dari pelaku-pelaku bisnis daerah sana, kurang lebih begitulah. Nah, makanya mereka takut kalau sampai mereka diusir, mereka udah mikir, waduh, ini siapa yang bakal ngasih makan dan segala rupanya. Makanya kan ketika Yesus bertanya, ya udah siapa namamu? Namaku Legion karena kami banyak. Akhirnya apa? Dia memohon dan ya sudah. Yesus melaksanakan apa yang mereka minta. Ketika mereka juga akhirnya menemukan solusinya sendiri. Jadi Yesus mempastoralkan setan-setan ini gitu ya. Dia dikatakan apa? Ketika mereka melihat ada babi-babi, ya udah kami masuk ke babi-babi aja. Nanti kami akan nyebur ke dalam danau gitu ya. Supaya mereka lari ke babi-babi, babi-babi itu masuk ke dalam danau dan mereka nggak kena hukuman lah dari Tuhan. Nah, itulah yang dikabulkan juga oleh Tuhan. 2.000 babi-babi terjun ke tebing yang curam dan mati lemas di dalam danau. Menjadi sebuah peristiwa yang menakutkan bagi orang-orang. Karena apa? Karena nggak ada yang tahu soal Yesus. Nubuat Mesias itu lebih dikenal oleh orang-orang Yahudi, dan di daerah situ orang Yahudinya sangat sedikit. Jadi apa? Mereka malah melihat itulah, ini kenapa kok bisa begini? Dan mereka apa? Ketika Yesus melakukan kebaikannya, justru apa? Di sini kita lihat orang mendesak Yesus meninggalkan daerah mereka. Karena apa? Karena mereka sangat takut. Atau bahkan sebagian daripada yang takut itu menjadi dalam tanda kutip pemelihara legion tadi. Banyak tafsiran di daerah situ. Nah, di dalam bagian inilah ketika orang yang sudah sehat itu pulih kekuatannya, sadar, dia bilang, boleh nggak saya mengikut untuk mengabarkan Injil? Yesus di sini bukannya tidak memperkenankan.
bisa aja Tuhan bilang boleh. Tapi apa? Kalau orang itu ngikut dengan Yesus, maka kabar keselamatan itu nggak akan tersiar. Nggak ada saksi hidup yang benar-benar nyata di daerah Dekapolis. Sehingga apa? Yesus berkata, pulang ke rumahmu kepada orang sekampungmu, beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan atasmu. Supaya apa? Supaya orang tahu di daerah situ Tuhan itu ada. Ya, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Bukannya Yesus menolak, bukannya Yesus melarang, tetapi justru Yesus sebenarnya menerima keinginan orang itu, tapi dia mengarahkan supaya udah, kamu justru harus kembali ke kampung halamanmu. Karena apa? Kampung halamanmu itu nggak mengenal Tuhan. Kamu harus perkenalkan di sana. Bawa pertobatan di sana. Lakukanlah di daerah Dekapolis itu. Nah, inilah yang juga menjadi warna dari kisah ini. Bahwa ternyata apa yang dilakukan berniat baik Tuhan tidak selamanya direspon positif. Karena apa? Karena orang-orang itu tidak mengenal. Nah, disinilah Yesus juga memerintahkan akhirnya orang yang telah dipulihkan itu untuk memperkenalkan Tuhan dengan menjadikan dirinya sebagai saksi. Ya. Nah, apa yang mau kita ajarkan rekan-rekan kepada anak-anak dari bacaan ini? Yang mau kita ajarkan adalah yang pertama, bahwa Tuhan itu berkuasa. Setan aja takut sama dia. Ya. Masa kita yang derajatnya, kalau saya pakai graphing gitu ya, pakai susunan urutan, kita yang grade-nya, standarnya lebih tinggi daripada setan-setan, masa kita justru malah tidak mengakui kemahakuasaan? Yang setan-setan aja, yang jadi objek diakonia kalau di dalam dunia stand up comedy, itu mengenal Tuhan, dia tahu siapa Tuhan. Masa kita nggak mengakui kemahakuasaan Tuhan? Masa kita sebagai manusia, apalagi anak-anak kadang mengatakan Tuhan nggak tahu, berani-beraninya kita berbohong, berani-beraninya kita menggelapkan uang persembahan jadi uang jajan jadi uang persembahan. Tuhan itu berkuasa, bahkan apa? Dia lebih mengetahui kehidupan kita. Poin pertama. Yang kedua, yang mau kita ajarkan juga kepada anak-anak itu apa? Kuasa Tuhan itu selain daripada besar, tetapi juga dia menggerakkan kita. Kita ini seperti orang gerasa tadi, yang tadinya kerasukan dipulihkan oleh Tuhan. Sudah selayaknya sebagai orang yang telah dipulihkan Tuhan, kita melakukan respon positif dengan apa? Dengan mau mengabarkan kebaikan Tuhan. Kepada siapa? Pertama, kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan perilaku kita yang menunjukkan karakter yang diubahkan oleh Tuhan. Sikap kita kepada orang tua yang memberikan perhatian tetapi bukan untuk ya ada udang di balik rempeyek, tapi benar-benar menyatakan kasih Tuhan. Sikap kita kepada sesama yang tidak mau membuli, tidak menjelek-jelekan mereka, menyadari bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan juga. Dan sikap kita di dalam memandang apa yang Tuhan percayakan pada kita. Bahwa kita beroleh semuanya itu hanya karena kuasa Tuhan. Apa yang ada pada kita saat ini semuanya hanya karena kuasa Tuhan. Dua hal inilah yang akan menjadi bahan pengajaran kita, yang semakin dimantapkan oleh oleh ayat hafalan kita. Dimana ayat hafalan kita diambil dari Yakobus 4 ayat 7 untuk semua kelas. Ya, semua kelas. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawan iblis berarti kita melawan diri kita yang memiliki kecenderungan jahat. Kita mau mengajak anak-anak untuk menyandarkan diri pada kuasa Tuhan. Karena Tuhan begitu berkuasa dan Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tugas kita adalah melawan kecenderungan-kecenderungan negatif yang ada di dalam diri setiap kita. Ayat hafalannya yang ini, yang Yakobus 4 ayat 7 untuk semua kelas, dan lagu-lagu pendukungnya ini ada iblis di bawah kolong. GKI Cicurug sekolah minggunya udah nggak ada kolong, nggak usah dipakai nih. Markas setan kuhancurkan. Luar biasa, dalam nama Yesus nih, oke nih. Ya.
Itu untuk materi ayat hafalan dan juga lagu-lagu. Ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Sebelum kita masuk ke bagian aktivitas. Aman semua? Oke, karena nggak ada respon, saya anggap aman. Mudah-mudahan bukan karena takjub, seperti setan-setan itu ya. Untuk aktivitas, rekan-rekan, nah ini untuk yang kelas Daniel dan Esther bikin corong toa kayak gini ya. Gitu ya. Ini nggak usah dari gelas, pakai kalau mau bisa pakai bukan gelas beneran ya, tapi yang gelas kayak mug itu loh, yang buat bikin kopi kan ada tuh. Nah itu tinggal dipotong atau dibolongin belakangnya jadi toa-toaan gini ya, gitu ya, supaya kita semakin berani untuk menyuarakan kuasa Tuhan. Gitu ya. Ini untuk yang kelas Daniel sampai dengan Esther. Lalu untuk apa namanya kelas Daud sampai dengan Musa, maka aktivitasnya yang ini begitu ya. Aku berani dan siap menjadi saksi Kristus. Nanti apa namanya dituliskan di kiri kanan depan atas bawahnya itu, di perisainya itu. Oke, untuk aktivitas seperti itu rekan-rekan. Ada tambahan atau pertanyaan untuk aktivitas? Oke Pak, oke. Aduh. Oke. Jadi diingat ya rekan-rekan, Daud sampai dengan Musa yang ini, Yehezkiel dan Daniel sampai Esther yang ini, gitu ya, yang kotel ini ada tulisan. Mau dihias juga. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, ini bahan kita sudah selesai, rekan-rekan. Untuk persiapan berikutnya, yaitu minggu pertama dan minggu kedua bulan Maret, kita akan persiapan tanggal 22 Februari jam 7. Ya, hari Sabtu 22 Februari jam 7, kita akan persiapan GSM untuk materi tanggal minggu pertama dan minggu kedua bulan Maret ya. Bulan Maret 2025 ini begitu ya. Itu aja rekan-rekan, mohon dicatat di agendanya masing-masing. Sebelum kita mengakhiri persiapan ini, mari kita menutupnya di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau boleh menyertai persiapan kami dari awal hingga selesai. Biarlah segenap apa yang telah kami perbincangkan, kami persiapkan, semuanya boleh Engkau sempurnakan dalam persiapan pribadi kami ke depannya. Jika sebentar kami akan berpisah ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lakukan, segala hal yang kami kerjakan setelah daripada ini, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk Mama Mertua Ciirin ya Tuhan, dalam kondisi kesehatan, pemulihannya, Tuhan boleh berkati, Tuhan sertai. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami satukan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Malam semua. malam. Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam.